Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi bin Khaitsam adalah seorang pemuda yang terkenal ahli ibadah dan tidak mau mendekati tempat maksiat sedikit pun. Jika berjalan, pandangannya teduh tertunduk meskipun masih muda. Kesungguhan Robi dalam beribadah telah diakui oleh banyak ulama dan ditulis dalam banyak kitab. Imam Abdurrahman bin Ajlan meriwayatkan bahwa Rabi bin Khaitsam pernah sholat tahajud dengan membaca surat Al-Jathiyah. Ketika sampai pada ayat ke-21, ia menangis. Ayat itu artinya, apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Seluruh jiwa Robi larut dalam penghayatan ayat itu. Kehidupan dan kematian orang berbuat maksiat dengan orang yang mengerjakan amal saleh itu tidak sama. Robi terus menangis sesenggukan dalam sholatnya. Ia mengulang-ulang ayat itu sampai terbit fajar. Kesalehan Robi sering dijadikan teladan. Ibu-ibu dan orang tua sering menjadikan Robi sebagai profil pemuda alim yang harus dicontoh oleh anak-anak mereka. Memang selain ahli ibadah, Robi juga ramah. Wajahnya tenang dan murah senyum kepada sesama. Namun tidak semua orang suka dengan Robi. Ada sekelompok orang ahli maksiat yang tidak suka dengan kezuhudan Robi. Sekelompok orang itu ingin menghancurkan Robi. Mereka ingin mempermalukan Robi dalam lembah kenistaan. Mereka tidak menempuh jalan kekerasan, tapi dengan cara yang halus dan sangat licik. Ada lagi sekelompok orang yang ingin menguji sejauh mana ketangguhan iman Robi. Dua kelompok orang itu bersekutu. Mereka menyewa seorang wanita yang sangat cantik rupanya. Warna kulit dan bentuk tubuhnya mempesona. Mereka memerintahkan wanita itu untuk menggoda Robi agar bisa jatuh dalam lembah kenistaan. Jika wanita cantik itu bisa menaklukkan Robi, maka ia akan mendapatkan upah yang sangat tinggi, sampai 1.000 dirham. Wanita itu begitu bersemangat dan yakin akan bisa membuat Robi takluk pada pesona kecantikannya. Tatkala malam datang, rencana jahat itu benar-benar dilaksanakan. Wanita itu berdandan sesempurna mungkin. Bulu-bulu matanya dibuat sedemikian lentiknya, bibirnya merah basah. Ia memilih pakaian sutra yang terindah dan memakai wangian yang merangsang. Setelah dirasa siap, ia mendatangi rumah Robi bin Khaitsam. Ia duduk di depan pintu rumah menunggu Robi bin Khaitsam datang dari masjid. Suasana begitu sepi dan lengang. Tak lama kemudian Robi datang. Wanita itu sudah siap dengan tipu dayanya. Mula-mula ia menutupi wajah dan keindahan pakaiannya dengan kain hitam. Ia menyapa Robi.
"Assalamualaikum. Apakah Anda punya setetes air penawar dahaga?" "Waalaikumsalam. Insya Allah ada. Tunggu sebentar," jawab Robi tenang sambil membuka pintu rumahnya. Ia lalu bergegas ke belakang untuk mengambil air. Sejurus kemudian ia telah kembali dengan membawa secangkir air dan memberikannya pada wanita bercadar hitam. "Bolehkah aku masuk dan duduk sebentar untuk minum? Aku tak terbiasa minum dengan berdiri," kata wanita itu sambil menerima cangkir. Robi agak ragu, namun mempersilahkan juga setelah membuka jendela dan pintu lebar-lebar. Wanita itu lalu duduk dan minum. Usai minum, wanita itu berdiri. Ia beranjak ke pintu dan menutup pintu sambil menyandarkan tubuhnya ke daun pintu. Ia membuka cadar dan kain hitam yang menutupi tubuhnya. Ia lalu merayu Robi dengan kecantikannya. Robi bin Khaitsam sangat terkejut. Namun itu tidak berlangsung lama. Dengan tenang dan suara berwibawa, ia berkata pada wanita itu, "Wahai saudariku, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah yang Maha Pemurah telah menciptakan dirimu dalam bentuk yang terbaik. Apakah setelah itu engkau ingin dia melemparkanmu ke tempat paling rendah dan hina, yaitu neraka? Saudariku, seandainya saat ini Allah menurunkan penyakit kusta kepadamu, kulit dan tubuhmu penuh borok dan busuk, kecantikanmu akan hilang, orang-orang jijik melihatmu. Apakah engkau juga masih berani bertingkah seperti ini?" Saudariku, seandainya saat ini malaikat maut datang menjemputmu, apakah engkau sudah siap? Apakah engkau rela pada dirimu sendiri menghadap Allah dengan keadaanmu seperti ini? Apa yang akan engkau katakan pada malaikat mungkar dan nakir di kubur? Apakah engkau yakin engkau bisa mempertanggungjawabkan apa yang engkau lakukan saat ini pada Allah di padang mahsyar? Suara Robi yang mengalir dari relung jiwa yang penuh cahaya iman itu menembus hati dan nurani wanita itu. Mendengar perkataan Robi, mukanya menjadi pucat pasi, tubuhnya bergetar hebat, air matanya meleleh. Ia langsung memakai kembali kain hitam dan cadarnya, lalu keluar dari rumah Robi dengan hati dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan Robi itu terus terngiang di telinganya dan menggedor dinding batinnya, sampai akhirnya ia jatuh pingsan di tengah jalan. Sejak itu ia bertobat dan berubah menjadi wanita ahli ibadah. Orang-orang yang hendak memfitnah dan mempermalukan Robi kaget mendengar wanita itu bertobat. Mereka mengatakan, "Malaikat apa yang menemani Robi? Kita ingin menyeret Robi berbuat maksiat dengan wanita cantik itu. Ternyata justru Robi yang membuat wanita itu bertobat."
Rasa takut kepada Allah yang tertancap dalam hati wanita itu sedemikian dahsyatnya. Berbulan-bulan ia terus beribadah dan mengibah ampunan dan belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak memikirkan apa-apa kecuali nasibnya di akhirat. Ia terus sholat dan bertasbih, berzikir dan puasa, hingga akhirnya wanita itu wafat dalam keadaan sujud menghadap kiblat. Tubuhnya kurus kering, kerontang, seperti batang korma terbakar di tengah padang pasir.